Pada tahun 1995, Sani Tawainela, seorang pemuda berdarah Maluku, terpilih menjadi salah seorang anggota timnas junior yang mewakili Indonesia pada turnamen Piala Junior Asia di Brunei Darussalam. Namun nasib mengharuskannya untuk balik ke kampung di Maluku. Dia gagal untuk melangkah menjadi pemain bola profesional. Tahun 2000, Sani yang saat itu bekerja mencari nafkah dengan menggojek sudah berada di tanah kelahirannya di saat momen krisis Ambon sedang terjadi. Saat itu terjadi peperangan antara penganut Muslim dan Kristen yang membuat kota Ambon sedemikian mencekam. Banyak korban yang meninggal dan keluarga harus terpisah karena salah seorang anggota lainnya harus mengungsi di kota lain. Saat itu, Sani menetap di kota Tulehu, sebuah kota di pesisir pantai yang berjarak sekitar 30 km dari kota Ambon. Sementara itu, kerusuhan makin hari makin membara. Kini konflik tersebut sudah memakan korban anak-anak. Sani yang memiliki seorang anak kecil jadi ikut miris mendengarnya. Kericuhan di kota Ambon tersebut ternyata telah merambat ke kampung halamannya. Di sana ia melihat bagaimana para bocah mulai ikut-ikutan anak dewasa mendatangi lokasi kericuhan. Kota Tulehu ikutan terimbas konflik di Ambon. Sani pun jadi resah. Suatu hari, tidak sengaja sebuah bola milik bocah pantai hinggap ke kakinya. Sani pun melakukan juggling dan membuat terengah itu bocah. Keesokan harinya, bocah-bocah itu mendatangi Sani dan minta diajarkan main bola. Namun Sani menolak karena ia merasa sudah gagal jadi pemain bola. Saat itulah tiang listrik dipukuli, pertanda kerusuhan sedang terjadi. Bocah-bocah langsung lari menuju tempat kekisruhan. Kini giliran Sani yang dibikin ternganga. Dari situlah ia langsung mengajak anak-anak itu untuk balik main bola. Bermain bolalah kemudian mereka di pesisir pantai, nyeker style. Ketika ada teman sekampung yang mengajaknya untuk partisipasi dalam peperangan, ia pun menolak. Sani lebih memilih menemani dan menjaga bocah-bocah itu meskipun ia harus dibilang pengecut. Demi menghindarkan bocah-bocah itu dari kerusuhan, Sani pun menjadwal mereka untuk latihan tiap sore. Sani lalu mengajak Raffi, sobat karibnya, untuk ikut serta melatih anak-anak tersebut. Mereka itu dulu sempat satu tim di Pelatnas Junior di tahun 1995. Raffi saat itu masih bimbang. Sementara itu Sani pun mulai lagi membongkar sepatu bolanya yang sudah lama ia timbun di kolong ranjang. Istrinya terlihat berat di saat sulit itu, suaminya malah mau melatih bola, namun Sani meyakinkan bahwa ia tidak akan lupa kasih setoran. Ia akan tetap rajin narik penumpang. Mulailah rutinitas itu dilakukan. Sembari mengantar emak-emak pulang dari pasar, Sani merekrut anak-anak lain yang dia lihat punya bakat bermain bola. Sesi pertama hadir seorang Alvin Tuasalamoni, anak mama pemilik warung. Latihan kedua muncul nama Hendra Adibayau. Sani mengajari anak-anak asuhannya dasar bermain bola. Umpan gerak, semua pemain tidak boleh ada yang diam. Semua dilakukan Sani dengan komitmen penuh. Seringkali ia harus menolak order apabila waktunya berbentrokan dengan jadwal latihan. Dia juga komit menahan anak asuhannya dari godaan ikutan tawuran. Ketika mereka spontan lari ketika mendengar suara tiang listrik, Sani nggak segan mengejar mereka dengan motornya dan menggiring anak-anak itu balik ke lapangan. Mendapatkan sesi pelatihan sepak bola yang serius, anak-anak pun makin antusias terhadap olahraga tersebut. Salembe, seorang bocah anak penjual ikan, nggak di lapang nggak di pasar, kemana-mana kerjaannya menggiring bola. Sekarang Raffi pun mulai tertarik untuk datang menengok sesi latihannya timnya Sani. Melihat banyaknya anak-anak yang bergabung, Raffi mengusulkan agar Sani sekalian aja buka SSB. Namun saat itu Sani tidak peduli dengan hal lainnya. Prioritas dia yang penting anak-anaknya bisa terhindar dari tawuran. Namun demikian, kegiatan baru Sani ini mulai berefek terhadap rumah tangga. Istrinya kini mulai protes karena jumlah setoran tiap harinya makin hari makin menipis. Sebelum melatih bola, Sani bisa dapat 50.000 per hari, sekarang paling juga setengahnya. Karena tekanan kebutuhan, Sani akhirnya mulai sering terlambat datang ke lapangan karena ngegeber nyari uang buat bayar utang ke warung. Raffi mulai sering marah-marah karena Sani lalai memberi teladan disiplin kepada anak asuhannya. Suatu waktu Sani papasan dengan Raffi di jalan. Temannya itu minta izin gak bisa hadir sore itu karena mamanya sedang sakit. Jadi sore itu Sani yang wajib harus hadir. Sorenya ternyata Sani dapat tawaran nganter barang di jam yang berbarengan dengan jadwal latihan anak-anak. Karena uangnya lumayan, ia pun kembali terpaksa melupakan jadwal. Saat itulah tiang listrik tanda kerusuhan dibunyikan. Segera ia belok ke lapang bola, ternyata anak-anaknya sudah nggak berada di lokasi pada pergi menghampiri kerusuhan. Malamnya Sani pun menerima kabar bahwa Kasim, salah seorang dari anak asuhnya, harus terkena bom molotov pada kakinya. Ia segera datang untuk menjenguk.
Raffi sudah berada di sana dan langsung mengajak Sani untuk keluar. Di luar, Raffi memarahi Sani karena nggak tanggung jawab dengan apa yang telah ia mulai. Raffi kesal karena kelakuan Sani masih saja seperti dulu, lalai dan nggak disiplin. Dulu itu, kalau saja Sani disiplin, mungkin ia bisa terpilih masuk PSSI Bareti yang dikirim latihan ke Italia. Berapa kali ia harus mengalami kegagalan dalam menjalani hidup, demikian kata Raffi. Dengan kesal, Raffi pun pergi meninggalkan Sani. Sani benar-benar terpukul diomelin oleh Raffi. Ia pun termenung, mencoba untuk introspeksi. 5 tahun berlalu, kericuan Ambon mulai mereda. Para pengungsi sudah kembali ke kampung halamannya. Kondisi kehidupan kini mulai membaik. Tim sepak bola asuhan Raffi dan Sani sekarang udah punya koleksi bola sepak sendiri. Anak-anaknya sudah pada pakai sepatu bola, bukan sepatu pramuka. Namun Sani dan Raffi masih belum meresmikannya menjadi SSB. Raffi merasa anak-anaknya sudah terlalu lama berlatih, mereka harus segera mencari kompetisi. Saat itu Sani masih pusing, jangankan untuk mendirikan SSB, buat biaya sehari-hari pun ia masih kewalahan. Apalagi sekarang anaknya sudah 2 dan Sabila tahun depan hendak masuk sekolah. Di rumah, dia terus-menerus mendapatkan teror dari bininya yang menginginkan agar Sani segera mencari kerjaan baru. Di lapang, sekalinya dia ngantungin uang, Salembe datang terlambat karena harus bantu emak jualan ikan untuk bayar biaya sekolah. Sani pun merelakan uang setorannya agar Salembe gak telat lagi datang berlatih. Akhirnya di rumah dia kembali disemprot habis sama bininya. Anak sendiri cuma 2 susah. Malam itu, kedua pelatih bola ini dipanggil oleh Bapak Raja, sebutan buat kepala desa setempat, dan seperti biasa, Sani telat datang. Bapak Raja menyampaikan pembicaraan yang sebelumnya telah ia sampaikan kepada Raffi bahwa pelatihan sepak bola mereka akan dibikinkan menjadi SSB dengan nama Klub Tulehu Putra. Hal ini dilakukan demi menyambut kejuaraan John Mayoloa Cup yang segera akan diselenggarakan. Sani sangat bersemangat mendengarnya. Namun esoknya, spiritnya langsung dibikin kempes ketika melihat artikel surat kabar hari itu. Klub Tulehu Putra diklaim telah didirikan oleh Raffi Lestaluhu seorang. Dipenuhi emosi tinggi, Sani pun melabrak Raffi ke perahu nelayan miliknya. Raffi membela diri bahwa ia yang lebih pantas menangani klub itu, melihat track record Sani selama ini yang selalu nggak disiplin. Sani setidaknya minta diakui akan keberadaan dirinya sebagai perintis klub bola tersebut, namun Raffi menolaknya. Ia bersedia untuk membayar kompensasi atas pengorbanan Sani selama itu dengan menganggapnya sebagai gaji. Mendapat perlakuan seperti itu, Sani hampir hilang kontrol kalau saja tidak ada ayah Raffi yang muncul belakangan dan menyuruhnya untuk segera pergi. Pulang dari dermaga, Sani pun langsung mampir ke rumah Jago, pemain andalannya. Sembari memberikan sepatu titipan Jago, dia menyampaikan bahwa dia tidak akan lagi melatih mereka. Sembari memberikan ban kapten yang juga baru ia belikan dari Ambon, dia menitip pesan agar mereka semua semangat terus meskipun tanpa dirinya. Jago cuma bisa melongo mendengar kabar mengejutkan itu. Sampai rumah ia pun mengadu kepada Hapsa istrinya tentang nasib yang baru ia alami. Istrinya pun mencoba untuk menghibur dan memintanya agar terus untuk bersabar. Mungkin itu adalah ujian kehidupan yang masih harus mereka lewati. Sementara Sani berada di rumah mencoba menenangkan diri, anak asuhannya mulai bereaksi atas kabar yang tadi disampaikan kepada Jago. Mereka semua tidak terima, terlebih lagi Salembe, sang anak yatim yang sudah merasa seperti kepada ayah sendiri kepada Sani. Mereka pun kemudian beramai-ramai datang ke rumah pelatihnya. Sani segera menenangkan mereka tanpa membicarakan apa yang terjadi sebetulnya. Ia tetap berusaha agar timnya tetap kondusif. Ia menyebutkan bahwa ia terpaksa mundur jadi pelatih karena sibuk harus nyari uang buat menghidupi keluarganya. Meskipun masih berat, anak-anak pun terpaksa mengikuti perintah Sani agar mereka segera untuk mau pulang. Mulailah tim Tulehu Putra berlatih tanpa seorang Sani Tawainela. Namun demikian, takdir sepertinya tidak membiarkan seorang Sani untuk tidak terlibat dalam John Mayoloa Cup. Suatu hari, Joseph Matulesi, seorang guru olahraga dari sekolah Paso, datang dan menawarkan dirinya posisi untuk menjadi pelatih tim sepak bola. Ternyata mereka juga sama-sama sedang persiapan untuk menyambut kejuaraan. Sempat meragu, akhirnya Sani pun mengikuti ajakan Joseph untuk datang menemui anak-anak asuhannya yang ia bilang pada berbakat dan bersemangat. Di sekolah, kedatangan Sani ternyata malah dapat sambutan sinis dari Pak Kepala Sekolah. Pak Kepsek rupanya keberatan kalau Sani yang seorang muslim itu dipilih untuk menjadi staf pengajar di sana. Rupanya sekolah Paso ini adalah sebuah sekolah Kristen. Joseph memberikan alasan, di luar reputasi Sani yang merupakan alumni PSSI Junior dan sekolah Ragunan,
Mereka juga akan mendapatkan pencitraan yang baik apabila mereka menerima Sunny menjadi staf di sekolah tersebut. Mereka bisa tercitrakan sebagai sekolah yang membawa rekonsiliasi antara penganut kedua agama yang tadinya berseteru. Pak Kepsek pun setuju. Pulang ke rumah, Sunny pun menyampaikan kabar baik itu kepada Hapsa bahwa ia akan mendapatkan gaji untuk menjadi pelatih sepak bola di SMA Paso. Hapsa pastinya senang mendengar kabar itu. Sunny pun mulai diperkenalkan sebagai pelatih sepak bola dari klub SMA Paso dan mulai melakukan pelatihannya. Kabar itu ternyata langsung sampai ke telinga mantan anak-anak asuhannya. Mereka langsung datang ke sekolah itu untuk melihatnya langsung. Mereka nggak percaya dengan apa yang sedang mereka lihat. Sunny dinilai mereka telah berbohong. Bilangnya mau sibuk nyari uang, ternyata ia malah melatih di klub lain. Salembe yang merasa dekat dengan Sunny, dia kemudian mengajak Alvin agar gabung di klub SMA Paso. Mereka masih pengen dilatih oleh kakak Sunny. Jago menentang rencana itu karena selain hal tersebut bisa menghancurkan keutuhan tim, juga karena bahwa SMA Paso adalah SMA Kristen. Salembe berdalih bahwa itu hanyalah urusan sepak bola, bukan urusan agama. Masuk di klub SMA Paso tidak berarti mereka harus pindah sekolah juga. Akhirnya keduanya jadi berantem meskipun masih bisa dipisahkan oleh teman-temannya. Esok harinya, Salembe dan Alvin sudah nggak hadir di sesi latihan Tulehu Putra. Mereka saat itu datang ke SMA Paso berharap bisa diajak gabung dengan klubnya kakak Sunny. Sementara Sunny merasa canggung, Yosep kemudian mendatangi keduanya. Salembe dan Alvin mengutarakan niatan mereka. Dengan mempertimbangkan kebutuhan dari tim, akhirnya kedua anak itu diajak masuk untuk gabung. Nantinya Yosep yang akan menjelaskan kepada Bapak Kepsek. Bergabungnya kedua anak Tulehu ke SMA Paso memang kemudian jadi perbincangan di tataran Pengda PSSI. Kakak Sofyan Lestaluhu yang diperankan mendiang Glenn Fredly meminta agar Raffi tidak lagi meributkan kasus tersebut. Anak Tulehu biar dibebaskan saja, mereka mau main di mana, jangan dibebani urusan kepentingan apapun, juga jangan dibebankan target juara. Mereka harusnya menjadikan turnamen John Mayola Cup ini sebagai ajang untuk melatih mental para pemain di ajang kompetisi. Raffi pun menuruti himbauan kakak Sofyan. Kejuaraan pun berlangsung dan pada akhirnya di final, klub Tulehu Putra harus bertemu dengan klub SMA Paso. Timnya Raffi bertarung dengan timnya Sunny. Bapak John Mailoa dengan ditemani kakak Sofyan datang dan menyalami kedua pelatih yang akan berkompetisi. Pertandingan pun dilangsungkan dan berlangsung seimbang. Perang skill antara anak-anak Tulehu dan Paso yang memiliki bakat-bakat tinggi di dunia sepak bola. Meskipun demikian, harus ada pemenang di antara keduanya. Tim Tulehu Putra berhasil melesakkan 1 gol yang tidak berhasil dibalas oleh tim SMA Paso. Tim Tulehu Putra berhasil menjuarai turnamen tersebut. Namun meskipun kalah, event tersebut kemudian menjadi awalan yang baru bagi Sunny untuk melangkah ke tahap berikutnya. Selepas John Mayola Cup, akan ada kompetisi nasional untuk usia 15 tahun di Jakarta. Perwakilan Pengda Maluku melakukan pertemuan di rumah Bapak Raja untuk menyampaikan bahwa pihak mereka telah berkeputusan untuk menunjuk Sunny sebagai pelatih dari tim Maluku. Mereka mempertimbangkan kemampuan Sunny selain dalam hal meracik permainan, juga dalam hal mempersatukan anggota tim yang berasal dari penganut kedua agama yang sebelumnya berseteru. Hal itu penting bagi tim mereka mengingat peristiwa tersebut masih belum lama terjadi. Raffi langsung melakukan protes keras. Sebagai pelatih dari tim juara, ia merasa layak untuk dipilih menjadi pelatih kepala. Apalagi ketika kemudian ia ditunjuk menjadi asistennya Sunny, Raffi memilih untuk tidak terlibat sama sekali dengan skuad tim Maluku. Di hadapan anak-anak asuhannya, Sunny pun kemudian mengumumkan pemain-pemain yang terpilih untuk berangkat ke Jakarta, yang mana itu mencakup Alvin Tuasalamoni, Hendra Adibayo, dan Rizky Pelu, 3 pemain yang kemudian akan menjadi pemain timnas senior. Bapak John pun datang untuk menyerahkan uang perjalanan, meskipun saat itu uangnya masih kurang dari budget yang telah diperhitungkan. Ketika latihan pertama dilakukan, Salembe mengetahui bahwa salah seorang dari pemain ada yang anak seorang polisi. Salembe ini kehilangan bapak di saat momen kerusuhan. Katanya sang bapak meninggal ditembak polisi. Maka dari itu dia pun langsung naik pitam dan pada saat permainan dia pun mentekel kaki pemain tersebut dengan kasar. Sunny segera datang memisahkan dan marah-marah melihat kelakuan MB. Namun saat itu Salembe tidak bisa dikontrol. Anak itu langsung kabur dari lapangan. Di hari pertama, tantangan besar sudah harus Sunny hadapi. Selain usaha untuk mempersatukan tim, Sunny yang dibantu Yosep juga masih harus melakukan usaha untuk mencari kekurangan uang. Mendengar pembicaraan tersebut, Mama Alpin segera menghampiri.
Ia pun kemudian merelakan perhiasan satu-satunya yang ia miliki agar digunakan untuk menambah kekurangan dana. Sani tadinya nggak tega untuk menerimanya, namun Mama Alvin bersikeras. Ia ingin agar impian anaknya bisa ikut terwujud untuk melanglang buana keluar kampung menjadi pemain bola profesional. Sani dan Yosef pun menerimanya, mereka akan menggadai perhiasan tersebut. Nyampe rumah, Sani kemudian mendapatkan cegatan dari ayahnya Jago. Sang ayah, Paman Ridho Seleng, mendengar juga kabar soal kekurangan biaya. Ia membekali Sani sejumlah uang dari hasil bongkar tabungannya. Tak lama kemudian datang seorang yang tak terduga akan datang. Seorang pendeta dari Paso datang dengan menitipkan sejumlah uang hasil urunan jemaat gereja Paso. Mereka semua ikut mendukung keberangkatan anak-anak mereka ke Jakarta. Kedatangan Pak Pendeta dilanjut oleh kedatangan para warga lain yang ikut juga menyampaikan sumbangannya untuk keberangkatan tim pesepak bola. Serta-merta suasana damai dan penuh toleransi langsung merebak di bumi Tulehu. Sani pun masuk ke dalam rumah, namun hitung punya hitung, ternyata uang yang terkumpul masih belum mencukupi. Saat itu pula Hapsa minta izin esok harinya untuk pergi ke Ambon ke rumah orang tuanya bareng anak-anak. Maka dari itu esok harinya, mumpung Hapsa nggak ada, Sani pun melego 2 ekor kambing pemberian orang tua Hapsa yang tadinya diperuntukkan untuk modal kebutuhan Sabila masuk sekolah. Di lapangan, dia pun memberikan uangnya kepada Yosef untuk dimasukkan ke kas perjalanan. Jadi malam harinya begitu Sani sampai ke dalam rumah, Hapsa sudah datang dan langsung marah-marah melihat kambingnya nggak ada. Saat itu kemarahannya sudah mencapai puncak karena hal itu menyangkut masa depan anak putrinya. Jadi esoknya ketika anggota lain mendapatkan support dari orang yang mereka kasihi, Sani cuma mendapatkan muka cemberutnya Hapsa yang mengiringi keberangkatannya. Dengan dilepas oleh tarian adat setempat, tim muda Maluku pun dilepas menuju bus Madonna untuk berangkat menuju Ambon dan berlayar menuju Jakarta. Kapal laut adalah moda transportasi yang mereka gunakan. Sampailah kemudian mereka di Jakarta dan melakukan pertandingan pertamanya melawan tim dari DKI Jakarta. Sebuah partai yang tidak mudah bukan karena mereka kalah dari segi teknis, namun keharmonisan tim yang menjadi kendala. Mereka kalah 2-1 karena kurang kompaknya mereka sebagai tim. Ketidakkompakan yang mereka lanjut hingga ruang ganti, semua pemain saling menyalahkan. Sani pun dibikin marah besar dan kecewa. Masalah Salembe kembali menyeruak karena ternyata anak ini memang gak mau mengoper kepada orang yang dibencinya. Sani pun mulai putus asa karena apapun usahanya ternyata tetap tidak bisa mempersatukan pemain-pemainnya. Dia pun menyuruh Yosef agar segera menyiapkan timnya untuk segera pulang kampung saja. Esoknya kabar kekalahan itu sampai juga ke Tulehu. Hapsa jadi merasa bahwa pengorbanan yang sudah ia berikan terasa percuma melihat kekalahan tim asuhan suaminya. Ia pun pergi meninggalkan Tulehu untuk balik ke rumah ortu di Ambon. Malamnya sampailah kabar itu kemudian kepada Sani. Sani yang biasanya tegar, namun kalau harus kehilangan keluarga, ia pun ringsek juga. Dia memutuskan untuk meninggalkan timnya. Sani ingin pulang untuk menyusul keluarganya ke Ambon. Segala jenis cara dilakukan oleh Yosef untuk membujuknya, namun tidak ada yang mempan. Untung kemudian Sani sempat ketemu dulu kakak Sofyan di lobi. Kakak Sofyan memberi nasihat agar Sani menenangkan diri terlebih dahulu. Selama ini kalau dirasa segala hal dalam kehidupannya terasa pahit, kakak Sofyan mengajak Sani agar kesempatan ini digunakan oleh Sani untuk membuat hal yang manis di 2 pertandingan tersisa. Sani pun jadi terinspirasi, ia pun gak jadi kabur. Pertandingan kedua pun dijalani oleh timnya Sani dan kekisruhan itu masih tetap saja terjadi. Lemas jadinya pelatih itu melihat pemandangan tak sedap di lapangan. Di paruh waktu kali ini, sang pelatih sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan arahan teknis. Dia hanya menyampaikan ucapan kakak Sofyan tadi malamnya bahwa mereka itu sudah terlalu lama merasakan kegetiran. Rasa getir karena kerusuhan tempo hari, karena ledakan bom Molotov, karena rasa amarah, karena harus kehilangan mama dan bapak akibat konflik. Sementara, dia mengajari mereka semua main bola sejak kecil agar hidup mereka bisa lebih baik. Sani mengajak mereka semuanya untuk membuat sebuah kenangan manis, berjuang dalam persatuan karena mereka bukan dari Tulehu dan bukan dari Paso, mereka adalah dari Maluku. Mendengar ucapannya menggugah dari sang pelatih, semangat juang anak-anak Maluku mulai berkobar untuk sama-sama berjuang membela nama kampung halamannya. Tim Maluku menjalani babak kedua dengan spirit yang berbeda. Apabila mereka sudah kompak dan bersatu, skill mereka yang keren-keren itu pun mulai nampak dan memberikan hasil. 2 gol balasan berhasil dilesakan oleh Salembe dan Saiful Ohorela. Selepas itu, laju tim Maluku tidak tertahankan.
Babak penyisihan berhasil terlewati, mereka pun akhirnya menembus babak final dan kembali bertemu dengan tim DKI, lawan yang telah mengalahkan mereka di babak penyisihan. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, tim Maluku berhasil masuk fase perebutan gelar. Malam pertandingan final, warga Maluku pun sudah bersiap untuk menyaksikannya. Warga melakukan nobar di halaman SMK, di halaman gereja, di rumah tetangga, dan di warung kopi milik Mama Alvin. Raffi tampak hadir di antara keramaian itu. Pertandingan berjalan ketat. Tim kuat dari DKI berhasil menciptakan beberapa peluang dan salah satunya kemudian berbuah penalti setelah bola mengenai tangan Salembe. Tendangan itu berhasil dilakukan dengan sempurna oleh Doli, kapten kesebelasan tim tersebut. Skor 0-1 untuk tim DKI, warga Maluku sementara harus menahan nafas. Kedudukan tersebut bertahan sampai turun minum. Di ruang ganti, para pemain Maluku tertunduk lesu. Sang pelatih kemudian datang untuk kembali memberikan motivasi. Sani berkata bahwa mereka sudah masuk final pun itu sudah menjadi kebanggaan baginya. Tidak seharusnya mereka semua menunduk. Kalaupun mereka merasa dicurangi wasit, mereka harus tetap kuat karena dengan jiwa yang kuat, mereka akan bisa mencapai kehidupan yang lebih. Dilandasi oleh semangat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lebih dari sekedar urusan sepak bola, mereka pun kemudian kembali masuk ke lapangan dengan semangat yang berkobar-kobar. Kini tim Maluku mulai bisa menandingi permainan tim DKI dan akhirnya gol balasan pun tercipta lewat Saiful Ohorela. Skor 1-1 dan pertandingan pun makin menegangkan. Penjaga gawang Maluku melakukan penyelamatan yang berani untuk menghindarkan timnya dari kekalahan. Wasit pun kemudian meniupkan peluit tanda usai. Penentuan juara harus dilakukan lewat adu penalti. Namun ternyata siaran langsung gak dilanjut karena program acara dianggap telah selesai. Akhirnya para pemirsa Maluku harus mencari orang kenalan yang sedang berada di stadion untuk mengetahui jalannya adu penalti. Oleh karena itu, acara nobar para warga makin terpusatkan di kumpulan jemaat masing-masing. Warga Paso berkumpul di gereja dan warga Muslim berkumpul di masjid. Warga Tulehu berjejalan di warung Ma Alvin. Tendangan demi tendangan dilakukan dan emosi warga makin terkocok-kocok karena kedua tim bergantian sukses dan gantian gagal dalam menendang penalti tersebut. Pada tendangan terakhir, penendang dari DKI gagal melakukan tendangannya, giliran Hari Zamhari alias Jago yang menjadi penendang terakhir dari tim Maluku. Jago pun bersiap, dia berkonsentrasi dan tendangannya tidak berhasil ditahan oleh kiper DKI dan warga pun meledak dalam kegembiraan. Tim dari Maluku berhasil menjadi juara pada turnamen tersebut. Pada momen itu, tidak ada lagi yang namanya sentimen umat beragama, mereka semua bersatu sebagai sesama warga Maluku. Di gereja, di masjid, dan di warung kopi, para warga sama-sama merayakan kegembiraan yang selama ini telah surut akibat konflik. Berkat sepak bola, warga Maluku berhasil dipersatukan. Kakak Sani mendapatkan telepon dari Hapsa, niscaya bahwa mereka pun akan kembali bersatu. Prestasi itu memang kemudian membawa berkah tersendiri bagi kakak Sani Tawainela. Setelah 2 tahun kemudian pada tahun 2008, tim Maluku berhasil mengulang prestasi untuk maju ke babak final. Dia pun kemudian diangkat untuk menjadi pegawai negeri sipil, Dinas Pendidikan dan Olahraga. Kelangsungan masa depan anak dan keluarganya terjamin sudah. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.